Oke guys, halo, ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku bakal bahas lagi tentang LPDP. Dan berhubung kita masih di bulan-bulan pendaftaran LPDP tahap 1 2022, maka aku bakal bahas sekilas tentang salah satu persyaratan yang ada di LPDP tersebut. Nah, khususnya yaitu terkait dengan seleksi berkas di tahapan administrasi ini, yaitu aku bakal ngebahas terkait LOA ya teman-teman. Ini mungkin ada dari kalian yang sudah tahu, dan mungkin barangkali ada yang belum tahu. Kalian bisa tonton video ini sampai selesai, tapi jangan lupa sebelumnya bagi yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan tadi subscribe-nya juga ya. Oke, so happy watching. Untuk LOA ini sendiri yaitu Letter of Acceptance. Sebelumnya aku mau jelasin dulu nih apa yang disebut dengan Letter of Acceptance ini. Jadi LOA itu merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak kampus yang menyatakan bahwa kita telah diterima di kampus tersebut. Nah, untuk seleksi dalam LPDP sendiri di sini bukan dibagi ya, kayak tidak diwajibkan banget gitu ya guys ya. Tidak diwajibkan, tapi kalau misalkan sudah memiliki LOA tersebut ternyata bisa menjadi poin plus atau bahkan bisa memudahkan kita. Nah, ada satu hal yang menarik di seleksi LPDP 2022 ini, karena ada sedikit perbedaan teman-teman ya. Sedikit perbedaan tapi ternyata sangat membantu sekali nih. Nah, aku bakal kasih tahu. Sebelumnya nih, kalau aku sendiri itu lulus LPDP di tahun 2021. Jadi waktu itu aku setelah seleksi administrasi dinyatakan lolos, kemudian lanjut ke tahap tes bakat skolastik ya guys ya, dimana kita mengerjakan soal-soal TPA dan lain-lain gitu, mirip dengan soal-soal CPNS gitu. Dan kemudian baru seleksi substansi atau yang biasa kita sebut sebagai seleksi wawancara. Nah, yang menarik di LPDP 2020 ini itu adalah LOA ini guys ya. Jadi kalau misalnya kita udah punya LOA, ternyata di sini ada kemudahan guys. Jadi apabila ketentuan tersebut sudah terpenuhi, kita bisa langsung ke seleksi substansi tanpa melewati seleksi tes bakat skolastik ini sendiri gitu ya. Nah, kebayang dong, lebih mudah ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini baru ada di seleksi tahun 2022 ini, karena di tahun-tahun sebelumnya itu belum ada guys ya kebijakan ini. Jadi buat kalian yang masih berjuang di LPDP 2022, semangat. Dan mungkin kalau misalkan aku bisa saranin, kalau masih ada waktu untuk apply LOA di kampus tujuan, itu kalian bisa untuk ngejar itu dulu ya, selama pendaftaran LPDP-nya ini juga belum ditutup gitu, karena bakal bantu banget gitu ya guys ya. Nah, seperti yang aku katakan tadi, kalau misalkan kita harus melewati tes bakat skolastik ini, itu kan kita juga harus belajar tuh ya, harus belajar buat pelajaran yang ada di tes tersebut gitu. Ada banyak guys waktu itu, ada yang berkaitan sama TPA, kemudian ada yang terkait dengan wawasan kebangsaan gitu ya, itu, dan juga ada limited time-nya juga. Dan waktu di seleksi yang aku ikuti 2021, tahapan tersebut lumayan ini ya guys, lumayan berdampak gitu ya. Maksudnya tuh kayak banyak yang gugur juga di tahap tersebut gitu. Jadi buat kalian yang mau mendaftar di tahun 2022 ini, aku bisa katakan kalau ini adalah kesempatan emas banget, karena tahapan tersebut ini ya guys ya, kita bisa lewati dengan catatan tadi kita sudah mempunyai LOA gitu. Sebenarnya untuk tahapan bakat skolastik ini tadi ya, seleksi bakat skolastik itu relatif ya guys ya, tidak bisa dikatakan sulit atau mudah, jadi bergantung sama masing-masing individu aja gitu. Oke, seperti itu ya.
bahas terkait gimana sih cara ngedapetin LOE tersebut. Jadi untuk mendapatkan LOE tersebut itu kalian bisa langsung menuju ke website kampus masing-masing, karena di sini persyaratan dan ketentuannya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi pengalaman aku udah research dari 2 kampus. Nah, sebelumnya itu aku taunya itu sama gitu ya guys ya persyaratannya, ternyata tidak. Jadi kayak misalnya di kampus A itu ternyata kita harus wajib bikin seperti proposal tesis gitu ya guys ya, mungkin buat salah satu persyaratan juga, dan juga untuk seleksi juga gitu ya. Dan di kampus satunya ternyata nggak ada gitu ya guys, ternyata ini berbeda gitu regulasinya tiap kampus. Dan termasuk tes TPA dan juga bahasa Inggris itu juga tidak semua kampus ada, jadi nggak bisa digeneralisasikan. Kalian bisa langsung cek sendiri ke kampus tujuan masing-masing gitu ya. Terus aku bakal bahas lagi yang terkait ini guys. Ada yang nanya apakah mendapatkan LOE itu mudah atau sulit gitu ya. Jadi kalau perkara mudah atau sulit itu bergantung individu masing-masing juga, karena itu relatif gitu ya guys ya. Yang penting kita di sini adalah berusaha semaksimal mungkin buat bisa lolos ke kampus yang kita tuju gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada seleksi misal TPA atau bahasa Inggris, tetap dipersiapkan gitu, karena ada juga pengalaman yang calon awardee kemudian ini ya guys ya, belum dinyatakan lulus di kampus, itu ternyata dari pihak LPDP kan cuma ngasih 18 bulan tuh. Kalau dulu-dulu sampai 24, tapi kalau sekarang cuma 18 bulan dari ditetapkannya kita sebagai awardee gitu ya guys ya. Jadi tadi ya, jadi cerita tadi aku lanjutin. Ya, jadi dengan adanya keterbatasan waktu tersebut itu menjadikan kita kayak harus merencanakan atau belajar maksimal ya, meskipun kayak cuma seleksi masuk doang nih, tapi kan di luar sana juga banyak orang yang juga mau mendaftar gitu, dan di samping juga ada keterbatasan kuota dari kampusnya itu sendiri, maka bisa juga ada yang tidak dinyatakan lolos buat masuk seleksi pasca sarjana atau doktoral itu lah ya guys ya. Oke, jadi tetap dipersiapkan. Oke, pertanyaan selanjutnya berkaitan sama apakah kita lebih baik pilih kampus dulu, dalam artian mendaftar kampusnya dulu, atau kita mengejar LPDP-nya dulu. Nah, ini sering banget kita kepoin ya guys ya. Aku juga dapat pertanyaan dari beberapa teman-teman yang nanya seperti itu, lebih baik yang mana gitu ya. Nah, menurut aku kalau misalkan kamu punya biaya cadangan gitu ya, kayak misalnya tidak terlalu menargetkan yang mengcover biaya kuliah kalian itu adalah LPDP, misalnya dari dana pribadi itu ada, nah mungkin kalian bisa juga ngekip LOE nya dulu. Tapi kalau misalnya kalian itu sangat bergantung ya, atau sangat mengharapkan dari LPDP ini, dan mungkin kalian ada rasa kayak takut kalau misalnya udah keterima kemudian LPDP-nya belum tahu bagaimana, itu mungkin bisa LPDP-nya dulu baru LOE seperti itu. Kalau dari saya pribadi ya, cuman ini balik lagi ke masing-masing aja guys. Kalau misalnya kalian juga berharap di LPDP, kemudian kalian yakin bahwa kalian setelah dapetin kampusnya kemudian bakal tetap lolos juga di LPDP, ya silahkan, karena itu juga bentuk doa kita juga ya guys ya. Jadi kembali ke pribadi kita masing-masing seperti itu. Semuanya ada plus minusnya. Dan aku kasih tahu lagi plusnya nih ya guys. Kalau misalnya nih kita udah punya LOE duluan gitu ya guys ya, kemudian kita dinyatakan lolos LPDP waktu seleksi, nah ternyata itu bisa membantu kita buat mempercepat masa studi kita gitu ya. Jadi istilahnya kita tuh udah nggak nungguin lagi buat daftar kampus gitu ya, karena nggak semua jurusan itu ternyata buka setiap tahunnya tuh misal 2 kali. Contohnya jurusan aku ya guys, jurusan aku itu ternyata di beberapa kampus yang aku tuju itu setahunnya itu hanya buka 1 kali. Nah ini kan kayak
menunggunya itu wasting time juga ya guys ya. Jadi poinnya tuh di situ juga ternyata. Kalau kita misalnya udah punya LOE duluan, ternyata kita bisa langsung intake gitu ya di bulan yang tercepat gitu. Oke guys, mungkin itu dulu dari aku terkait dengan LOA. Kalau kalian masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan bisa isi kolom komentar di bawah. Dan aku ucapin selamat berjuang pokoknya ya guys buat kalian yang menjadi scholarship hunters ya, baik di tahap 1 ini maupun di tahap kedua nantinya. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian harapkan ya. Semoga menjadi rezeki kalian di tahun ini dan tetap semangat. So thank you for your attention and thanks for watching. See you next time. Bye bye.